Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Veronica Zaiwanti dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Kepada yang terhormat, Ibu Rahmadina, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup manusia, yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Sedangkan Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran, tentunya pihak menjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan Sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam Sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran dalam pengumpulannya mempunyai dua tahap, yaitu tahap pertama pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafal Al-Quran pada masa Nabi, dan tahap kedua dalam arti penulisan Al-Quran. Hal ini dinamakan penghafalan dan pembukuan Al-Quran. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman wahyu Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasik dan mansukh, sesuai dengan kemaslahatan. Yang ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan akan lebih berpengaruh di hati. Yang keempat, memudahkan penghafalan dan menguatkan hati. Dan yang kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkannya sekaligus. Nah, isi kandungan Al-Quran itu yang pertama ada tauhid atau doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama mengajarkan tauhid kepada keturunannya atau umatnya, namun kenyataannya tidak sedikit manusia keturunannya itu yang menyimpang dari ajaran tauhid. Yang kedua, janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti semua petunjuknya dan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan. Jalan dan cara mencapai kebahagiaan setiap manusia beriman pasti bercita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memberikan petunjuknya bahwa manusia harus menempuh jalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, cerita-cerita atau sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita tentang para nabi dan rasul beserta umatnya masing-masing. Selanjutnya adalah sunnah. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Muhammad SAW, namun tidak bersifat wajib. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah sebagai hujjah. Yang pertama, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul. Antara lain Quran Surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ati'ullaha wa rasul, fa inna tawallaw fa innallaha
la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang kedua, di antara beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada sunnahnya adalah riwayat Imam Ahmad dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, ijma para sahabat bahwa selama mereka tidak mendapatkan ketentuan hukum suatu kejadian di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada fungsi sunnah. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Selanjutnya adalah macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Selanjutnya ada macam-macam kualitas sunnah atau hadis. Yang pertama, hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan, yaitu ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang kedua, hadis dilihat dari segi kualitasnya, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Yang ketiga, hadis dilihat dari segi diterima atau ditolaknya, ada hadis makbul dan hadis mardud. Yang keempat adalah hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat, yaitu ada hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Kesimpulannya adalah, Al-Quran adalah sumber hukum utama dan sunnah adalah sumber hukum kedua. Rasanya sulit dibayangkan apabila Al-Quran dipahami tanpa melalui hadis atau sunnah Nabi, ketika memahami dan melaksanakan sesuatu. Kedudukan hadis atau sunnah Nabi adalah sangat penting, dan yang paling tahu tentang isi Al-Quran adalah Nabi. Maka kita tidak mungkin memahami isi Al-Quran dan melaksanakan secara sama dan tepat tanpa memperhatikan apapun yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi materi Al-Quran dan Sunnah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.